Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat ya, terutama nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Baik, seperti biasa acara atau kegiatan rutin kita setiap hari Jumat, yaitu tausiah Jumat, tausiah pagi, yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri selaku guru agama ya. Insya Allah saya akan memberikan atau membagikan sedikit ilmu kepada anak-anakku semua atau kepada adik-adikku ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini insya Allah izinkan Bu Nisa untuk menyampaikan atau berbagi ilmu untuk kalian semua yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sebelum Bu Nisa mulai ya, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe. Ya, terima kasih. Nah, untuk tema pada hari ini, tema untuk pagi hari ini tausiah, insya Allah Bu Nisa akan membahas yaitu tentang keistimewaan sholat tahajud. Ya, minggu lalu Bu Nisa sudah membahas tentang keutamaan sholat subuh. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu tentang keistimewaan sholat tahajud. Ya, yang dimana sholat tahajud ini kita sudah ketahui cara mengerjakannya adalah di sepertiga malam ya. Nah, bagaimana? Kita langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengenai keistimewaan sholat tahajud, di sini ada beberapa poin yang akan Bu Nisa sampaikan ya. Umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk menjalankan sholat wajib saja, tetapi juga amalan sunnah seperti sholat tahajud. Ya, sholat tahajud dapat dilaksanakan setelah isya hingga memasuki waktu subuh. Ya, meskipun begitu diketahui bila sholat tahajud paling dianjurkan untuk dilakukan pada sepertiga malam terakhir lepas tengah malam sampai masuk waktu subuh. Selain itu, terlepas dari hukumnya yang sunnah, sholat tahajud menyimpan cukup banyak keistimewaan ya. Ada beberapa di sini keistimewaan sholat tahajud ya. Oke, yang pertama yaitu semua doa pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti ya. Allah memberikan ganjaran pahala berlimpah bagi orang yang menjalankan sholat tahajud. Gak hanya itu, Allah juga senantiasa akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Terlebih bila orang tersebut melaksanakan sholat tahajud di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir ya. Nah, hal tersebut bagaimana pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rob kita tabaraka wala ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, selain itu ada pula hadis lain yang menegaskan hal yang sama, ya, yang artinya sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang
malam. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah poin pertama tadi. Semua doa ya, semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan sholat tahajud di awal waktu utama, yaitu tadi sepertiga malam. Misalkan gini, seperti Bu Nisa sholat tahajud dan selalu berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi pegawai negeri, itu ya. Nah, selalu doa itu yang Bu Nisa panjatkan. Doa Bu Nisa meminta agar Bu Nisa segera diangkat menjadi pegawai negeri ya. Nah, itu adalah salah satu doa ya. Ketika kita sholat tahajud, keinginan kita apa, rencana kita apa, hajat kita apa gitu kan ya, minta sama Allah, minta gitu kan, berdoa gitu kan ya. Kepada siapa lagi kalau bukan sama Allah kita meminta dan memohon gitu ya. Nah, itu dia. Jadi dahsyatnya, keistimewaannya sholat tahajud, yaitu semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hambanya masih mau beribadah kepadanya dan melaksanakan sholat tahajud ya. Oke, poin yang kedua adalah Allah senantiasa membanggakan hambanya yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat. Subhanallah banget. Kita dibanggain, kita jadi bahan omongan ya antara Allah dengan malaikat gitu kan ya. Keutamaan lainnya adalah Allah akan membanggakan siapapun hambanya yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat ya. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis atsar ya, yang artinya sesungguhnya Allah membanggakan hambanya kepada para malaikat ketika hamba tersebut berdiri meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya menuju sholat, dan Allah menerima hamba tersebut ya. Itu dia Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Nah, itu dia yang kedua, keistimewaan dari sholat tahajud, yaitu Allah senantiasa membanggakan hambanya yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat. Subhanallah banget, senang banget kita dibanggakan di depan para malaikat. Bertambahlah amal-amal kebaikan kita ketika kita mengerjakan sholat tahajud seperti itu ya. Makanya mulai dari sekarang ya, ketika kebangun tengah malam langsung gitu ya sholat tahajud, ambil wudhu gitu kan ya. Dengan kita beranjak dari tempat tidur saja Allah sudah membanggakan kita kepada para malaikat, dan otomatis bertambahlah pahala kita ya, dicatatlah oleh malaikat ya. Itu dia. Oke, next, lanjut. Poin yang ketiga adalah keutamaan sholat tahajud atau keistimewaan sholat tahajud menyerupai keutamaan sedekah sir atau rahasia ya. Selanjutnya, orang yang menjalankan sholat malam termasuk sholat tahajud akan mendapatkan keutamaan menyerupai sedekah yang dilakukan secara sir atau rahasia. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi ya, yang artinya keutamaan sholat malam dibanding sholat siang seperti keutamaan sedekah sir dibandingkan dengan sedekah terang-terangan ya. Kemudian yang poin yang ketiga adalah keistimewaan dari sholat tahajud, yaitu menyerupai keutamaan sedekah sir atau sedekah rahasia itu ya. Itu yang tadi disebutkan di hadis ya. Keutamaan sholat malam dibanding sholat siang seperti keutamaan sedekah sir dibandingkan dengan sedekah terang-terangan, seperti itu ya. Subhanallah ya. Next, lanjut di poin yang keempat. Di sini ada masih dengan keistimewaan sholat tahajud, yaitu sholat tahajud menjadi amalan baik di akhirat. Sudah pasti ya. Nah, di sini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 ya. Bisa nanti dicek di Al-Qur'an. Disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka adalah telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Bisa dicek di Al-Quran, silahkan, itu dia ya. Di poin yang keempat tadi, sholat tahajud ya. Keistimewaan sholat tahajud yaitu menjadi amalan baik di akhirat ya. Setelah tadi kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, selanjutnya kita dicatatlah menjadi amalan baik di akhirat. Nah, subhanallah kan. Nah, makanya inilah keistimewaan sholat tahajud. Sholat tahajud memang rasanya berat, bangun tengah malam gitu kan ya. Tapi bagaimanapun gitu kan ya, kalau kita sudah niat dalam hati ingin melaksanakan sholat tahajud, insya Allah pasti akan bangun sendiri. Seperti itu ya, seperti ada yang membangunkan, seperti malaikat yang membangunkan kita atau Allah yang membangunkan kita kalau kita sudah benar-benar berniat dalam hati untuk melakukan sholat tahajud itu ya. Oke, next. Yang kelima, poin yang kelima adalah menjaga kesehatan rohani. Rohani itu apa ya? Rohani gitu ya. Allah yang mengatakan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu punya sifat rendah hati, ramah, dan refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuh, sekali lagi saya ulangi ya. Yang dimaksudkan menjaga kesehatan rohani adalah Allah yang mengatakan bahwa orang yang selalu sholat tahajud akan selalu punya sifat rendah hati, ramah, dan refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Itulah salah satu keistimewaan sholat tahajud, yaitu menjaga kesehatan rohani gitu ya. Ya, next di poin yang ke-6, di sini ada sholat tahajud sholat tahajud menjadi jembatan untuk masuk surga. Nah ini ya, Masya Allah banget ya. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan tentang manfaat sholat tahajud yang mengagumkan untuk umat manusia apabila dijalankan dengan tekun dan penuh keikhlasan. Manfaat itu adalah menjadikan sebuah jembatan untuk masuk ke surga. Berikut bunyi hadis tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Muslim. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu ya, salah satu keistimewaan sholat tahajud yaitu adalah menjadi jembatan untuk masuk surga. Siapa sih orang yang gak mau masuk surga? Semua orang, semua manusia ingin namanya masuk surga gitu kan ya. Tapi bagaimana amal kebaikannya, bagaimana amal-amal yang sudah diperlakukan, yang dilakukan selama di dunia gitu kan ya. Nah ini salah satunya untuk menjadi jembatan untuk masuk ke surga ya. Bagaimana kunci kita bisa melewati jembatan masuk ke surga, yaitu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Yang tadi seperti yang disebutkan dalam hadis ya. Hai kalian semua manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam
di saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga. Itu hadis riwayat Ibnu Majah itu ya, hadisnya. Ya. Oke, next selanjutnya masih dengan keistimewaan sholat tahajud ya, yaitu sholat tahajud juga merupakan kebiasaan orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhalang dari dosa. Nah ini ya, semua manusia tidak luput dari dosa. Ada yang dosanya besar, dosanya kecil, banyak sekali gitu kan ya. Nah, di sini berbeda dengan ibadah yang biasa diajarkan oleh pada umumnya. Sholat tahajud merupakan ibadah yang jadi ciri khas dari orang soleh. Maka bila kamu juga melaksanakan ibadah ini secara rutin, maka kamu dapat dikatakan juga termasuk orang yang soleh. Ya, dalam sebuah hadis, ya, di sini dikatakan hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Nah tuh ya, kalau misalkan kalian ya ingin ingin dosanya dihapuskan ya, terhindar dari penyakit, dan juga ingin lebih mendekatkan diri sama Allah, bangun malam sholat tahajud ya. Itu kuncinya ya, dari keistimewaan sholat tahajud ini ya. Juga kita termasuk yang menjalankannya, termasuk orang-orang yang soleh seperti itu ya. Itulah ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang sudah melaksanakan sholat tahajud gitu kan ya. Misalkan walaupun misalnya masih jarang gitu kan ya, jadi gitu, jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk seorang muslim. Bahkan sholat tahajud dianggap sebagai ibadah, sholat sunnah yang paling istimewa ya. Dan juga telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa sholat tahajud dapat membuat orang yang mengamalkannya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanallah. Nah yaitu ya. Nah, terus berbagai keutamaan yang bisa didapatkan dari melaksanakan sholat tahajud dengan rutin. Sholat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah Isya sampai masuknya waktu subuh. Namun, waktu yang dia paling sekali dianjurkan ya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir berarti lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh itu ya. Ya, sholat tahajud bisa kamu dapatkan juga mengikuti tata caranya dengan benar. Secara umum, cara sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Ya, mengenai jumlah rakaatnya, sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan jumlah rakaat yang tak terbatas ya. Walaupun begitu, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, tidak pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Jumlah rakaat dengan witir ya, sudah termasuk sholat witir. Bahkan saat sebelum tidur kamu berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, tetapi kamu tidak terbangun, tetapi kamu masih tetap mendapatkan manfaat sholat tahajud yang luar biasa. Nah ini misalkan dari malam kita sudah niat, pokoknya saya ingin sholat tahajud, ingin bangun sholat tahajudnya, tapi kenyataannya kita tidak bisa terbangun. Nah disitulah ya kita masih tetap mendapatkan manfaat sholat tahajud yang luar biasa gitu kan ya, karena niat kita dulu dari dalam hati ingin melaksanakan sholat tahajud seperti itu ya. Nah dari ke 7 poin tadi ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya satu persatu ya. Nah itu dia. Jadi kita sebagai umat Islam ya, dianjurkan ya sholat, terutama yang sholat wajib juga jangan ditinggalkan. Yang sunnah jika kalian mampu mengerjakan silakan dikerjakan.
ya. Sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah gitu kan ya. Yang fardu beda, yang fardu atau yang wajib itu yang 5 waktu. Nah, sholat tahajud ini termasuk sholat sunnah, sama seperti sholat duha gitu, seperti itu ya. Nah, ada juga beberapa ini di sini Bunisya akan membacakan bagaimana sih niat sholat tahajud gitu kan ya. Kalau kita mau sholat gitu kan ya, di sini ada Bunisya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, niat sholat tahajud gitu ya. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala ya. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala itu ya. Nah, sebagai tata caranya bagaimana gitu kan ya. Untuk tata caranya ada di sini. Mengenai tata cara sholat tahajud tidak berbeda jauh dengan sholat sunnah pada umumnya. Yang pertama, cara sholat tahajud yang pertama adalah membaca niat seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Ya tadi sudah Bunisya jelaskan, baca niat. Cukup dibaca dengan suara pelan saja. Yang kedua, setelah membaca niat dilanjutkan dengan membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, kemudian membaca doa iftitah. Di sini doa iftitah masuk ke sunnah untuk dibaca. Selanjutnya, yang keempat itu lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, membaca surat pendek yang ada dalam Al-Quran yang telah dihafal ya. Yang selanjutnya kemudian dilanjutkan seperti pada langkah-langkah sholat pada umumnya, seperti ruku, sujud, hingga salam. Ya, terakhir setelah salam disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, kemudian membaca doa sholat tahajud ya. Nah, begitulah mungkin itu yang bisa Bunisya sampaikan mengenai keistimewaan sholat tahajud ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya, bisa mencobanya ya, walaupun dengan masih berat mencobanya. Insya Allah kalau kalian berniat, insya Allah bisa bangun tengah malam gitu ya. Itu dari pesan dari Bunisya ya. Tidak hanya kita menjalankan sholat tahajud, sholat 5 waktunya juga harus dikerjakan karena itu adalah yang wajib 5 waktu gitu kan ya. Nah, yang sunnah jika kalian mampu mengerjakan silahkan, tetapi jika kalian belum mampu jangan dulu gitu ya. Tidak dipaksakan, semua hal tidak boleh dipaksakan gitu ya. Begitupun dengan sholat gitu kan. Memang sholat tahajud itu kan memang dikerjakannya tengah malam, sepertiga malam ya, lepas tengah malam sampai waktu masuk subuh gitu ya. Tapi bukan berarti kalian memaksakan gitu, ingin begadang biar sholat tahajudnya nggak kesiangan ya, jangan seperti itu juga gitu kan ya. Nah, kalau memang ingin sholat tahajud ya tidur dulu sebentar gitu ya, beberapa jam tidur, nanti begitu kebangun gitu ya baru sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud kalian mau tidur lagi silahkan gitu, tapi jangan sampai kebablasan sampai lewat waktu subuh gitu ya, karena sekarang subuh juga masih malam banget gitu, ke jam 4 lewat 10 menit atau jam 4 lewat 15 menit itu sudah azan subuh gitu kan ya. Jadi kalian boleh yang mampu, yang ingin mengerjakan sholat tahajud ya jangan begadang ya, kalau bisa tidur dulu sebentar gitu ya, baru nanti bangun untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bunisya sampaikan. Kurang dan lebihnya Bunisya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari Bunisya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bunisya juga masih belajar ya, masih sama-sama belajar membagikan ilmu kepada kalian juga. Bunisya dari sumber-sumber tertentu gitu, dari buku atau dari manapun gitu kan ya. Kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh yang bisa mengerjakan sholat tahajud walaupun rasanya memang berat gitu kan ya, tapi jangan dipaksakan gitu ya. Baik, sekian tausiah pagi ini dari Bunisya. Kurang dan lebihnya Bunisya mohon maaf ya. Dikarenakan kita masih pandemi dan sekolah juga masih terbagi 2 shift, jadi memang kalian harus menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Allah ya, dan dilindungi juga dijauhi dari segala penyakit virus-virus yang masih ada di negara ini gitu kan ya.
Memang dengar-dengar kemarin sempat dengar bahwa ada salah satu sekolah yang di lockdown karena ada puluhan siswa itu yang positif COVID-19 ya. Mudah-mudahan sekolah kita aman, nyaman, juga tidak ada apa-apa ya, mudah-mudahan, dan semuanya sehat-sehat semua siswa, staf-staf sekolah dan juga guru-guru. Doakan ya, semoga guru-guru juga sehat semua ya, dan bisa mengajarkan kalian gitu ya. Sekian dari Bu Nisa, kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.